Sebagai orang IT, gimana kalau kita kasih solusi berupa konsep kepada Kominfo? Alih-alih kita nyerang terus, kenapa kita nggak coba buat kasih masukan agak detail yang mungkin bakal bisa dipakai di anggaran tahun depan biar data kita nggak kebobolan lagi? Oke, ini sebenarnya konsep yang gue adaptasikan dari standarisasi layer data security yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia untuk melindungi data centernya mereka. Yang tentunya secara keamanan ini udah pasti sekelas Pentagon. Disclaimer dulu, kalau kita bicara tentang data secure, ini nggak cuma tentang firewall, anti-malware, IDS, IPS, enkripsi, DLP, dan lain-lain, karena security itu luas banget. Cakupan aspeknya itu nggak cuma secara digital, tapi hal-hal yang bersifat offline atau nyata seperti yang biasa digunakan oleh para hacker untuk social engineering atau human error, itu juga harus diperhitungkan secara matang. Jadi singkat saja, konsepnya itu adalah 6 lapis keamanan. Yang pertama adalah batas properti atau infrastruktur gedungnya. Di sini seperti biasa, ada security manusianya atau satpam dan mungkin lebih baik diisi oleh aparat. Selain itu, pagar dan pintu masuk utamanya itu harus tunggal supaya bisa mendeteksi siapa-siapa saja yang masuk ke dalam pekarangan gedung tersebut. Otomatis di entrance gate, kendaraan yang masuk harus diperiksa dan semua yang masuk harus teradministrasi dengan baik oleh penjaga paling depan. Lapisan yang kedua yaitu sudah masuk ke pekarangan area data centernya. Tentunya kamera CCTV itu harus di mana-mana untuk membuatnya lebih secure behind the scene. Dan ya seperti biasa, security guard-nya juga harus ada di setiap sudut. Yang bahkan kalau mau lebih canggih lagi, CCTV-nya udah harus smart yang nanti terintegrasi ke vehicle crash barrier, yang dimana itu bisa langsung deteksi kalau ada kendaraan ngebut melarikan diri pasti bisa dicegah sama alat ini. Iya, canggih banget sih, tapi harusnya kalau APBN kita nggak dikorup, itu semua harusnya bisa diwujudkan. Bahkan yang lebih gila lagi sebenarnya, pagarnya itu ada sensor. Otomatis kalau ada benda atau sesuatu yang mendekati perimeter data centernya, itu udah smart yang dimana bisa mendeteksi benda atau makhluk hidup yang mendekat. Dan mendeteksinya itu juga pakai kamera thermal yang sebenarnya ini standar digunakan buat data center. Lapisan ketiga adalah building access, yang harusnya siapapun yang berkunjung ke sini tidak akan pernah tahu di lantai mana data centernya secara spesifik itu berada. Dan seperti biasa, ada penjaga dan resepsionis di depan tempat seseorang menukarkan kartu akses atau kartu identitasnya. Ya no big deal sih, tapi ini prosedur. Dan di lapisan ketiga ini, kalau bisa dibuat satu pintu untuk satu orang yang masuk, itu pasti bagus banget. Kecuali dalam keadaan force major, baru deh mungkin itu bisa dilanggar. Lapisan keempat yaitu Security Operation Center atau SOC. SOC atau SOC ini tuh standar banget ya, dan gue yakin kalian sebagai orang awam juga sering lihat. Ini tuh adalah ruangan yang diisi oleh banyak orang dengan banyak monitor. Gunanya tuh untuk pusat operasi keamanan yang bertanggung jawab untuk melindungi organisasi dari ancaman dunia maya. Logging dan monitoring tools itu diinstal di sini untuk digunakan analis SOC, melakukan pemantauan sepanjang waktu terhadap jaringan organisasi, dan menyelidiki potensi insiden keamanannya. Dan ini dijaga ketat 24/7 dan 365 hari. Dan ruangan ini bisa dibilang sebagai otak dari data center itu sendiri. Lapisan kelima adalah data center itu sendiri atau the highest priority. Di sini di tempat ini nggak semua orang bisa masuk. Mungkin hanya 0,0001% orang Indonesia yang bisa masuk ke sini. Bahkan yang bekerja di sini pun belum tentu bisa masuk juga ke area ini. Dan itulah saking krusialnya data, memang seketat itu harusnya penjagaannya. Di tempat ini semua maintenance itu dilakukan, seperti pergantian equipment, instalasi, upgrade sistem, dan masih banyak lagi. Semua teknisi di dalam sini hanya punya akses ke device, tapi datanya yang diakses itu oleh masing-masing pengunjung secara online. Dan akses key yang sudah terenkripsi itu dipegang oleh masing-masing individu yang mengakses data tersebut, dan otomatis itu disimpan di device kalian masing-masing. Lapisan terakhir ini yang sebenarnya jarang difikirkan oleh banyak orang atau data center itu sendiri, kemana parts atau equipments yang sudah tidak terpakai terus dibuang. Ini juga keamanan yang nggak kalah penting untuk dijaga. Jadi ketika disk atau part tertentu dari sebuah server yang sudah usang, benda tersebut wajib didestroy secara nyata. Tentunya, pasti sebelumnya itu harus di backup dulu ya. Di luar semua lapisan keamanan ini, ada juga hal lain yang nggak boleh dilupakan untuk dilakukan, yaitu penetration testing. Buat yang nggak ngerti, ini tuh seperti sebuah simulasi, yang dimana simulasinya itu berupa serangan cyber secara resmi kepada sistem komputer, yang dilakukan untuk mengevaluasi keamanan sistem yang nanti akan dihasilkan dalam bentuk skor uji kelayakan keamanan atau bisa disebut vulnerability assessment. Ini bisa dilakukan oleh perusahaan vendor yang nanti dibayar atau pegawai internal sendiri di dalam kementerian yang memang posisinya untuk mengecek keamanan dari Menkominfo itu sendiri. Jadi next, kita berharap Kominfo nggak lagi ngemis-ngemis untuk nggak dihack, tapi kalau bisa bikin sayembara uji keamanan yang dimana hadiahnya beasiswa seumur hidup atau dapat jaminan pensiun sampai meninggal. Wah, pasti Menkominfo kita jadi keren banget tuh.